Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, yang kami permuliakan dan yang kami sanjung di dalam nama Yesus. Kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh ada bersama, kami boleh datang berbakti kepadamu. Bahkan kami boleh memuji dan mengagungkan Engkau. Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu, berbicaralah kepada setiap kami, berikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan melakukan di dalam hidup kami. Ambil alih sepenuhnya dan urapilah kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu dan setiap kami yang mengikuti. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan kalau pagi ini kita boleh ada bersama-sama, kita boleh beribadah dan datang kepada Tuhan. Itu satu kemurahan Tuhan, di mana kita diberi kesempatan dan tubuh yang sehat untuk bisa beribadah kepadanya. Dan saya percaya saat ini keadaan saudara semuanya dalam keadaan baik, tanpa kurang suatu apapun juga. Amin, Bapak Ibu Saudara, beri kemuliaan terlebih dahulu bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mau jujur, sebenarnya kebanyakan orang Kristen itu hanya tahu tentang Yesus, tetapi tidak mengenalnya. Yang namanya tahu dan mengenal itu berbeda. Kalau tahu itu artinya memiliki pengetahuan tentang status seseorang. Sedangkan kalau mengenal itu berarti memiliki hubungan. Kenapa bisa memiliki hubungan? Karena mengerti apa yang dikerjakan. Saya percaya hampir semua rakyat Indonesia tahu Bapak Jokowi. Bapak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Bapak Jokowi adalah presiden yang dipilih oleh rakyat. Tetapi saya percaya tidak semua rakyat mengenal Bapak Jokowi. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki relasi, tidak memiliki hubungan. Demikian juga dengan kita, orang Kristen, orang percaya. Kebanyakan kita baru sebatas tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi sebenarnya kita belum mengenal pribadinya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita tidak memiliki hubungan atau relasi dengan dia. Kalaupun dikatakan saya punya hubungan Pak, itu belum tentu sudah secara pantas atau secara patut. Kebanyakan dari kita juga tidak menghayati dengan benar ya tentang kehidupan Yesus. Jejak hidupnya, apa yang dialaminya sepanjang hidupnya, apa yang diperkatakan ketika ia hidup di dunia ini. Itu sangat berbahaya, saudara. Itulah kenapa di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, Tuhan Yesus dengan jelas dan dengan tegas berkata, bahwa pada hari-hari terakhir akan banyak, Alkitab mencatat dengan kata banyak, bukan sedikit. Banyak orang
yang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tetapi apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau dari hadapanku, hai pembuat kejahatan. Lu kok bisa ya sampai Tuhan tidak mengenal? Kenapa? Karena kebanyakan dari kita hanya sekedar tahu. Saya tidak ingin saudara cuman sekedar tahu tentang Yesus yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dan kalau kita ingin mengenal Yesus, itu pun harus secara utuh, harus secara lengkap. Jangan cuma mengenal Yesus sebatas kelahirannya, kedatangannya ke muka bumi. Enggak boleh. Mengenal Yesus harus lengkap. Mulai dari dia lahir, kemudian dia menjalani kehidupan dengan berbagai penderitaan, itu harus dihayati. Kemudian dia mati di kayu salib, kemudian dia bangkit, dan setelah bangkit menampakkan diri kepada banyak orang. Setelah itu Yesus naik ke surga. Semua itu yang dialami Yesus harus benar-benar kita kenali. Artinya apa? Kita menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Kita mengerti sampai ke dalam-dalamnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, begitu pula kalau kita mengenal kebangkitannya. Kalau kita mengenal kebangkitannya juga harus utuh. Harus utuh. Artinya apa? Artinya kita juga harus mengenal kuasa kebangkitannya. Ini penting. Itulah kenapa Rasul Paulus menghendaki dirinya untuk mengenal kuasa kebangkitan daripada Yesus. Itu dituliskan Paulus di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang demikian bunyinya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Yesus maksudnya, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rupa-rupanya niat, kemauan dari Paulus ini amat besar, saudara, untuk mengenal dia, mengenal pribadi Yesus, mengenal kuasa kebangkitan, mengenal persekutuan dengan penderitaannya. Karena ada tujuannya. Apa tujuannya? Ayat ini menjelaskan, supaya aku, Paulus, akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini jarang sekali dihayati dan jarang sekali dikupas juga. Coba kalau saya tanya kepada saudara, apakah saudara selama jadi orang Kristen punya satu kerinduan, cita-cita untuk kelak bisa mengalami kebangkitan dari antara orang mati? Coba kalau jujur. Saya percaya terlintas di pikiran kita saja, barangkali tidak, saudara. Lah bagaimana kita bisa dikatakan mengenal, saudara? Kan enggak mungkin. Sekarang coba kita perhatikan, di sini Paulus menghendaki supaya dia mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Kita juga sama, kita harus mengenal kuasa kebangkitannya. Pertanyaannya, kuasa kebangkitan itu apa? Pernah enggak saudara berpikir memperkarakan akal hal ini? Nah, saudara, kuasa kebangkitan adalah kuasa yang membangkitkan Yesus.
Artinya apa? Artinya di balik kebangkitan Yesus ini ada sesuatu yang menggerakkan. Itulah kenapa kita harus mengenal apa atau siapa di balik kebangkitan Kristus. Apa atau siapa yang membuat Yesus itu bisa bangkit, bisa hidup, bisa selamat dari maut. Jadi yang namanya di Alkitab itu banyak perkataan-perkataan yang sebetulnya memiliki arti atau pengertian yang sama. Seperti kalau tadi saya katakan, apa atau siapa yang membuat Yesus itu bangkit, hidup, selamat dari kematian. Nah itu sama, yang namanya hidup ya bangkit. Yang namanya bangkit ya selamat dari kematian. Sampai di situ saudara mengerti? Amin saudara? Amin. Nah, kenapa saya katakan mengenal kuasa kebangkitannya ini penting? Karena kalau kita tidak mengenal kuasa kebangkitannya, kita tidak mungkin bisa menghayati Yesus yang benar-benar bangkit dan sudah hidup. Enggak bisa saudara. Akibatnya apa? Akibatnya kita tidak mungkin bisa merasakan kehadirannya. Kita tidak bisa merasakan penyertaannya. Kalau saudara pergi dengan keluarga, saudara akan terasa atau tidak terasa? Kalau bersama keluarga saya tanya. Terasa. Kita pergi bareng-bareng kalau ditanya anak kita atau istri kita, kalau saya sebagai laki-laki, terasa enggak kalau saya ikut? Mereka mesti ngomong terasa, ada kehadirannya. Betul enggak? Kenapa bisa begitu? Karena mengenal pribadi saya. Sama kalau kita mengenal kuasa kebangkitan Yesus, kita bisa menghayati kehadirannya, kita bisa menghayati penyertaannya. Tapi kalau tidak, ya enggak bisa. Lah kalau enggak bisa, efeknya apa saudara? Efeknya kita tidak bisa menaruh harapan kita kepada Dia. Kita enggak mungkin bisa berharap kepada Yesus. Bagaimana kita bisa berharap? Wong kita enggak sadar kalau Dia ada. Tangkep saudara, bisa ngerti saudara? Amin, katakan amin. Pak, tapi saya tetap berharap kepada Dia, Pak, sejak jadi orang Kristen. Tapi harapan Yusong sia-sia. Bagaimana saudara mungkin berharap? Wong saudara enggak ngerti sebetulnya. Amin, saudara. Nah, kembali pertanyaannya. Apa atau siapa yang membuat Yesus bangkit? Yang membuat Yesus hidup? Yang membuat Yesus selamat dari maut? Kita akan baca di dalam Ibrani 5 ayat 7. Saya baca buat saudara. Dalam hidupnya, hidup Yesus sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang, perhatikan, sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ayat ini memberi jawaban kepada kita tentang kuasa kebangkitan itu. Tentang apa atau siapa yang berperan di dalam kebangkitan Yesus. Di sini jelas kata kuncinya adalah karena kesalehannya. Perhatikan saya pelan-pelan, karena kesalehannya. Ini kunci utamanya. Ya saudara, karena Yesus itu saleh, maka akibatnya apa? Nurut ini, doanya didengar. Ia telah didengarkan. Yang didengarkan apanya?
doanya. Doa yang seperti apa? Ayat ini juga menceritakan doa yang dipersembahkan bersama-sama permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Itu doa Yesus. Pertanyaannya, Yesus berdoa di mana? Di Taman Getsemane. Itu perjuangan Yesus yang paling berat dan yang paling menentukan nasib kekal manusia. Itu di Getsemane, saudara. Ya, bahkan di sana Yesus menyampaikan doa dan permohonannya tidak hanya dengan ratap tangis, tetapi sampai berdarah-darah. Alkitab ngomong peluhnya seperti apa? Darah, saudara. Stres berat, itu diselidiki seperti itu. Sehingga peluhnya seperti darah, saudara. Dia berdoa kepada siapa? Memohon, meminta kepada siapa? Ayat ini juga memberi jawaban. Dikatakan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya. Dia artinya kepada Bapanya yang di surga. Kepada Allah Bapa, Yesus memohon dengan ratap tangis dan berdarah-darah. Ngerti saudara? Ada amin? Lalu karena kesalehannya, lalu karena Yesus saleh, maka doanya didengar oleh Allah. Doanya didengar. Di mana Yesus mengatakan, Bapa, sekiranya berkenan, kiranya apa? Cawan ini lalu daripadaku. Maksudnya apa? Cawan penderitaan. Kala itu Yesus menderita, sudah gak kuat. Sampai biasanya di bagian lain di Alkitab dikatakan pagi-pagi benar Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Pernah baca itu? Tetapi saat di Getsemane, dia enggak sendiri, saudara. Dia mengajak para muridnya untuk menemani. Amin, saudara. Kenapa bisa begitu? Karena begitu berat beban yang ditanggungnya. Berat. Hampir-hampir Yesus tidak kuat. Makanya dia memohon supaya cawan penderitaan itu lalu daripadanya. Tetapi kehendakmu saja Bapa yang jadi. Singkat cerita karena Yesus saleh, dia memiliki kesalehan, maka doanya didengar. Maksudnya apa doanya didengar? Maksudnya Yesus bisa melalui semua penderitaan pada waktu itu. Coba kalau Yesus tidak bisa melalui penderitaan di Taman Getsemane, Yesus terjatuh dan mati. Selesai sudah. Rencana Allah gagal untuk menyelamatkan manusia. Gagal total. Kita percaya kepada Yesus percuma. Karena apa? Yesus enggak bakal bangkit. Enggak bakal. Tetapi karena dia saleh, doanya didengar. Allah Bapa memberikan apa? Kekuatan, power. Sehingga Yesus bisa melaluinya itu dengan baik, saudara. Amin. Saudara ngerti sampai sini? Nah sekarang yang jadi persoalan bagi saudara dan saya, yang namanya saleh, yang namanya kesalehan itu apa dalam konteks ini? Ayo coba saudara berpikir, yang dimaksud kesalehan itu apa? Saleh itu apa? Nah ada yang tahu? Bingung kan saudara? Kita baca ayat 8, Ibrani 5 ayat 8. Ayat 7-nya nanti bisa ditampilkan lagi, saya baca. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya.
Kalau saya baca dari ayat 7, saya ulang. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Nah, kesalehan ini dijelaskan di ayat selanjutnya, ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi jelas kita bisa mengkaitkan dua ayat ini dan ketemu yang dimaksud kesalehan adalah ketaatan. Betul? Yang namanya saleh itu taat. Orang saleh, orang yang taat. Kalau namanya saleh enggak taat, enggak cocok. Amin saudara. Betul? Iya kan? Nah, pertanyaan selanjutnya, taat kepada siapa? Atau taat dalam hal apa? Di sini jelas, taat dari apa yang telah dideritanya. Artinya apa? Artinya di dalam segala penderitaan yang Yesus alami, Yesus sabar. Yesus memiliki ketekunan. Yesus tidak mengeluh. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Lagunya begitu. Benar enggak saudara? Enggak keluar, dia sabar, dia tekun. Maka saudara jangan heran kalau saudara buka kitab Ayub. Ayub 1 ayat 1. Di sana Allah mengatakan bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh. Boleh dibuka. Orang yang saleh, hidupnya benar dan takut akan siapa? Tuhan. Saya tanya, kenapa kok Allah mengatakan Ayub itu saleh? Tahu enggak kenapa? Halo? Karena Ayub sabar di dalam menjalani penderitaannya. Semua habis, hartanya habis, anak-anaknya habis, tubuhnya kena borok. Bahkan ketika teman-temannya Elifas dan kawan-kawan datang dari jauh, enggak kenal itu Ayub atau bukan ya, karena berubah semua. Habis-habisan saudara. Tetapi Ayub dalam kesemuanya itu sabar dan tekun, menanggung penderitaannya, maka dikatakan saleh. Amin. Kalau Yesus sabar dan tekun menanggung penderitaannya, itu pun karena Yesus belajar. Enggak langsung bisa. Kok gitu Pak, ya, ayat ini ngomong, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar. Ingat saudara, belajar. Yang namanya belajar itu tidak langsung seketika, tetapi sedikit demi sedikit, tetapi bertahap. Yang ngerti katakan amin. Saudara mau enggak belajar? Benar ya, mau ya belajar. Yesus belajar. Yesus berjuang dari hari ke hari. Untuk apa? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya tanya, Yesus berhasil enggak sih? Halo, berhasil enggak? Taunya dari mana? Nah, taunya dari mana? Karena Alkitab mengatakan, di dalam Filipi 2 ayat 8, di mana dikatakan dalam keadaannya sebagai manusia, ia taat. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Kurang jelas apa? Taatnya itu sampai selesai. Makanya dikatakan berhasil. Kok tahu selesainya di kayu salib? Tahu, karena sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, dia mengatakan it's over, sudah
selesai. Nyambung semua ya saudara? Betul? Amin. Sampai selesai. Makanya bisa dikatakan berhasil. Makanya bisa dikatakan mencapai kesempurnaan. Ayat 9. Klik. Nah, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, maksudnya menyelesaikan tugasnya sampai kayu salib, taat sampai mati di kayu salib. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Karena dia sudah sempurna, berhasil menjadi pokok keselamatan. Artinya apa? Artinya adalah kesalehan, ketaatan Yesus dalam menanggung beban dan penderitaannya itu bisa dijadikan contoh. Maksudnya pokok keselamatan itu seperti itu. Dijadikan contoh. Saudara dan saya itu bisa mencontoh Yesus. Kenapa kok bisa mencontoh Yesus? Lah karena Yesus bangkit itu bukan otomatis karena dia anak Allah. Karena dia berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk saleh. Karena dia saleh, didengar doanya, dikasih kekuatan, cawan berlalu, dia bisa taat sampai akhir. Baru dia memperoleh kebangkitan. Jelas saudara? Ngerti yang dimaksud? Maka dikatakan dia sebagai pokok keselamatan. Dikatakan bahkan pokok keselamatan yang abadi. Artinya abadi apa? Halo? Kekal. Artinya kekal apa? Selama-lamanya. Maksudnya apa? Maksudnya kita, anak kita, cucu kita, sampai seluruh keturunan kita bisa meneladani Yesus. Amin. Ibrani 2 ayat yang ke-17 mengatakan, dalam segala sesuatu Yesus itu disamakan dengan manusia. Dia juga merasa sakit, dia juga bisa merasa lapar, dia juga bisa merasa takut. Jadi bisa dicontoh, bisa dijadikan teladan. Lah kalau Yesus bangkit otomatis, Yesus diberi sesuatu yang khusus dari Allah, namanya sandiwara. Saudara mau mencontoh Yesus, ya berat, enggak mungkin bisa, disetel saudara, sudah diset. Amin saudara. Tapi karena ini tidak diset, semua nyata, Yesus berjuang, saudara juga harus berjuang. Amin. Yang jadi persoalan sekarang, maukah saudara mencontoh hidup Yesus? Halo? Maukah saudara mencontoh hidup Yesus? Halo? Kalau mau, saudara harus mengalami kuasa kebangkitan itu. Sebelum mengalami kuasa kebangkitan, saudara harus mengenal kuasa kebangkitan itu. Saudara harus memiliki kuasa kebangkitan itu. Apa itu? Taat. Katakan bareng-bareng, taat. Maka saudara harus memiliki ketaatan. Taat atas apa? Taat atas penderitaan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau mengalami penderitaan, keadaan yang tidak enak, keadaan yang tidak nyaman dalam hidup ini, saudara harus sabar. Ngomong sabar. Saudara harus tekun menanggung itu. Katakan aku harus tekun. Tekun, harus tekun. Kalau saudara tekun, saudara sabar, berarti saudara itu memiliki kesalehan. Itu kunci. Kalau saudara memiliki kesalehan, akibatnya apa tadi kita belajar? Doa saudara didengar. Amin saudara. Pernah saat ini saudara merasa doanya enggak didengar? Halo, pernah? Nah, kalau pernah cek diri saudara, mungkin saudara belum taat. Amin saudara. Doa saudara didengar. Kalau doa saudara didengar akibatnya apa? Saudara diberi apa? Kekuatan.
Saudara bisa melalui cawan penderitaan saudara. Amin. Amin, saudara. Dan saudara harus tahu, Tuhan pasti menyediakan penderitaan kok bagi kita. Saudara pasti, Tuhan pasti mengadakan peristiwa-peristiwa yang tidak nyaman dalam hidup kita kok. Bisa saja seperti Ayub. Saudara sudah hidup benar, sudah rajin ke gereja, sudah jadi aktivis, hidup saudara bersih. Tapi kok ngalamin masalah ya? Ada yang kayak gitu? Halo, ada yang kayak gitu? Saudara terlalu rendah hati nih. Ada yang kayak gitu? Wah, harusnya ada ya saudara. Nah, kalau saudara seperti itu, berarti masalah atau persoalan saudara itu merupakan satu ujian, satu pencobaan. Seperti yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup siapa? Ayub. Maka dalam kesemuanya itu saudara harus sabar. Saudara harus apa? Tekun menanggungnya. Percayalah, pasti saudara bisa melalui semuanya itu. Amin. Tapi Pak, kalau itu karena kesalahan hidup saya Pak, maksudnya ya kalau saya sudah tahu punya diabetes, suka makan gula-gula yang manis-manis, tahu punya asam urat, makan yang biji-bijian, terus saya sakit Pak. Itu penderitaan untuk Tuhan atau bukan Pak? Nah pertanyaannya begitu. Saudara, bagi orang yang mengasihi Tuhan, hal itu bisa diubah menjadi sesuatu yang manis. Menjadi penderitaan buat Tuhan. Asal saudara sabar di dalam menanggung itu, saudara sadar ya kan? Oh iya, ternyata sakit saya ini karena kesalahan saya. Maka, ini berkat kekalnya, maka saya sekarang akan atur pola makan, pola hidup, dan olahraga yang teratur. Lalu apa? Saudara tekun menjalani itu ya enggak apa-apa, saya tak berobat, tak minum obat dengan teratur. Maka doa saudara juga akan didengar. Amin. Saudara, saudara mungkin mendapat perlakuan yang tidak nyaman, diperlakukan kejam. Banyak ibu-ibu yang mengalami perlakuan seperti itu dari suami-suami yang belum bertobat. Ya, saudara, mungkin saudara di tempat kerja difitnah atau seperti apa, ya. Tetapi itu semua memang karena perilaku saudara sendiri. Nah, dalam hal ini bisa berubah jadi sesuatu yang manis. Ya, saudara bisa sadari, oh iya, ternyata Tuhan dengan peristiwa ini, Tuhan merindukan supaya ada karakter di dalam hidupku yang berubah. Dicari yang salah apa ya dalam hidupku. Bisa terima, bisa jalanin dengan tekun. Meskipun diperlakukan tidak baik, tidak membalas. Tetap melayani dengan baik. Di tempat kerja tetap kerja dengan sungguh-sungguh. Diam meskipun diolok-olok, diam. Bisa seperti itu. Dan kalau saudara seperti itu, saudara memiliki kuasa kebangkitan. Saudara punya kesalehan, doa saudara didengar. Amin. Saudara jatuh dalam bisnis saudara karena kesalahan saudara sendiri. Kalau masa kecil saya dulu jual kelontong saudara. Oh seringkali kalau jualan beras itu timbangannya dikasih ganjil saudara. Supaya kalau sekilo enggak pas berapa? Sekilo kurang begitu. Supaya apa? Harganya bisa bersaing. Atau mungkin saudara males-malesan, kerja di tempat kerja males-malesan. Salah kan saudara? Saudara diberhentikan dari tempat kerja. Ya, dipecat saudara. Atau saudara mungkin melanggar aturan perusahaan. Ya, saudara misalnya menggelapkan uang. Kan kesalahan saudara. Dan saudara menderita loh untuk itu. Menderita enggak saudara? Menderita, dikeluarin, dipermalukan, malu. Tapi itu bisa menjadi sesuatu yang manis saudara. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara sadar, oh iya Tuhan, ternyata Engkau mengingatkan aku lewat peristiwa ini. Aku harus lebih hati-hati lagi, besok lagi kalau kerja saya sungguh-sungguh, tanggung jawab, enggak males, jujur,
dan lain sebagainya. Saudara memiliki kuasa kebangkitan. Saudara jadi orang saleh dalam konteks ini. Doa saudara pasti apa? Didengar. Ya, sudah menikah tapi belum punya anak. Saya punya kasus seperti itu. Si perempuan ini bingung saudara. Karena kemana-mana selalu ditanya. Sudah bati belum? Bati apanya? Iya kan saudara? Itu menderita loh kalau wanita dibegitukan. Amin saudara. Tetapi bisa berubah menjadi sesuatu yang manis. Kalau mengasihi Tuhan, dia bisa berpikir, Tuhan bisa kasih hikmat. Oh memang aku menghendaki engkau demikian. Lah kalau Tuhan menghendaki enggak punya keturunan, ngapain paksa-paksain? Ngapain mesti pungut anak? Belum tentu kelak enggak merepotkan kok. Jalanin aja. Mungkin Tuhan bermaksud supaya kita punya lebih banyak waktu. Atau memberikan waktu kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita jalanin dengan baik, orang mau ngomong apa enggak pusing. Yang penting Tuhan enggak ngomong begitu. Amin. Saudara saleh dalam konteks ini. Memiliki kuasa kebangkitan. Dan apa? Ingat yang paling penting, doa saudara didengar Tuhan. Nah kalau doanya didengar, efeknya apa? Efeknya saudara bisa melalui semua penderitaan dengan baik. Tidak hanya itu. Seperti yang Paulus rindukan di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11 tadi dikatakan supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Artinya apa? Kelak saudara akan dibangkitkan. Itu keuntungan yang tidak bisa diukur dengan uang loh. Kita dibangkitkan dan akan dikumpulkan dengan Bapa di sorga. Bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Itu sesuatu yang luar biasa. Yang Paulus rindukan. Lah saya ajak melalui kebenaran ini saudara bisa termotivasi. Hati saudara bisa tergores. Sehingga saudara memiliki satu kerinduan untuk mengalami kebangkitan di antara orang mati saudara. Makanya di dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, ia akan hidup meskipun ia sudah mati. Maksudnya apa? Maksudnya kelak akan beroleh hidup yang kekal. Dan itulah sejatinya tujuan hidup satu-satunya orang percaya yang benar. Yaitu supaya apa? Kelak kita bisa dikembalikan ke rancangan semula. Kita bisa memperoleh hidup yang kekal dan memerintah bersama Yesus di langit yang baru dan bumi yang baru. Amin saudara. Jadi intinya dari semuanya ini apa? Intinya kalau mengenal Yesus kita harus mengikuti jejaknya. Katakan amin. Kalau kita mengikuti jejaknya harus utuh sampai selesai. Harus dari Nazaret sampai ke Golgota. Artinya kalau kita ikut Yesus jangan cari enaknya saja. Jangan cari berkatnya saja. Jangan menuntut hak-haknya saja. Tetapi hendaknya kita juga tahu apa yang menjadi kewajiban kita. Kita juga mau akan penderitaannya. Kita juga mau akan sakitnya. Kita juga harus mau yang tidak enaknya. Kalau kita ikut Yesus cuma cari enaknya, itu namanya gila. Bukan saya yang ngomong. Ayub 2 ayat 10, nanti dibuka sendiri. Istrinya ngomong apa? Apakah engkau masih bertekun dengan Allahmu? Kutukilah dia dan matilah engkau. Itu apa perkataan atau kutukan yang keluar dari istri Ayub. Istri Ayub ngomong apa? Engkau seperti orang gila. Apakah engkau mau menerima yang baik tetapi tidak mau menerima yang tidak baik? Amin saudara. Amin. Orang yang maunya baik saja namanya Kristen oportunis. Kristen yang ambil kesempatan dalam kesempitan.
Itu enggak benar, saudara, itu enggak benar. Lah sayangnya karena banyak karena jarang diajarkan yang seperti ini, banyak orang Kristen yang oportunis. Kalau lagi butuh, sakitnya supaya sembuh, masalahnya supaya selesai, keluarganya supaya pulih, pekerjaannya supaya semakin maju, supaya dapat pekerjaan yang baru, datang kepada Tuhan, memohon-mohon. Kalau perlu sampai berlutut-lutut, saudara, ya, sampai lecet lututnya. Tetapi begitu semuanya berlalu, semuanya nyaman, seperti kepala kura-kura. Tahu saudara? Apa saudara? Angslep, saudara. Enggak kelihatan rimbanya, saudara. Tapi bersyukur, saya percaya di tempat ini tidak ada. Saudara jangan mencurigai saya, kok kelihatannya wajahnya gimana gitu ya. Saya enggak menuduh saudara. Amin saudara. Nah oleh sebab itu melalui kebenaran hari ini mari kita berubah. Kita enggak usah nunjuk siapa-siapa, kita koreksi hidup kita sendiri. Apakah kita sudah mengalami kuasa kebangkitannya? Apakah kita merasakan kehadirannya? Kenali Yesus secara utuh. Kenali kuasa kebangkitannya supaya saudara bisa hidup yang berkenan kepada Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, pujian ini biarlah menjadikan komitmen daripada kita sekalian supaya kita mau mengikut jejak Yesus secara utuh. Bukan hanya waktu kita senang, tetapi juga dalam susah, dalam penderitaan, kita juga harus tetap iring Dia. Belajarlah pujian ini, kita akan pujikan lagi dari awal dan saudara saya minta untuk bangkit berdiri. Di ku ucapkan janji, segenap jiwa cintaku abadi kepadamu, belahan kalbu, pujaan hati kesayanganku, kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiaku, kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiaku, kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Bila waktu ini cepat berlalu bersama
refnya. Bila waktu ini cepat berlalu bersamamu di awan-awan, ku pandang mesra wajah agungmu, puaskan kerinduanku. Sekali lagi sambil angkat tangan saudara, bila waktu ini. Saya minta Bapak Pendeta Daniel Mujianto bisa berdoa buat firman Tuhan. Kerinduan kami satu, Tuhan, berjumpa dengan Engkau di kekekalan. Oleh sebab itu kami mau belajar seperti Engkau. Memang seolah-olah kami gak mampu, tetapi kami mau belajar seperti-Mu, mau belajar hidup di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dan penuh dengan kejahatan. Bayarannya adalah kesempurnaan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkau sudah berperkara dengan umat-Mu yang ada di tempat ini. Di ruangan ini Tuhan. Engkau rencanakan bahwa setiap kami yang bertelinga mendengar, setiap yang memiliki hati menaruh akan benih firman-Mu. Supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang benar. Itulah yang Kau cari di akhir zaman ini Tuhan. Orang-orang yang mau hidup benar di hadapan Engkau. Terima kasih Engkau masih sayang kepada setiap kami. Engkau memperingatkan kepada setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah kami taruh dalam hati kami yang paling subur. Supaya benih firman-Mu ini akan tumbuh dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Engkau memberkati kepada setiap kami, terkhusus buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau pakai dengan urapan-Mu. Engkau berikan pewahyuan-pewahyuan Tuhan. Sehingga banyak orang-orang yang akan mengenal Engkau secara pribadi. Berkati kesehatannya, berkati cita-cita mimpi-mimpinya, berkati dalam keluarganya, terlebih lagi berkati dalam pelayanannya. Dengan berkat yang sama pada pagi hari ini kami terima dan kami mau lakukan di dalam nama dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur setiap kita yang diberkati, katakan bersama-sama. Amin, 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 amin.